Kurang dari sehari, polisi berhasil menangkap otak pelaku pembunuhan dan pembakaran mobil di Sukabumi. Ternyata otak di balik peristiwa tersebut adalah istri korban yang dibantu oleh anaknya. Warga Sukabumi dikejutkan dengan terbakarnya sebuah mobil di Jalan Cidahu pada Senin siang. Ketika api menjelang padam, ada dua sosok mayat di dalamnya yang kemudian diketahui bernama Edi Chandra dan anak kandungnya Adi Pradana. Polisi bergerak cepat dan sukses menangkap tersangka AK di Jakarta pada Senin malam. Ternyata AK adalah istri Edi Chandra sekaligus ibu tiri Adi. Dalam aksinya AK dibantu oleh sang anak kandung, Kak V, yang terluka bakar dan sedang menjalani perawatan. Kita tahu bahwa korban dibawa ke Sukabumi itu dalam keadaan sudah meninggal dunia dan dibakar pun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Perkembangan lebih lanjut akan kita ungkap kemudian setelah nanti penyidikan lanjut. Itu saja hari ini. Menurut pengakuan, tersangka membunuh korban karena masalah keluarga dan utang piutang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AK pun harus merasakan dinginnya lantai sel Mapolda Jabar. Dari Bandung, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pembunuhan sadis sempat terjadi di daerah Jabar maupun juga Jawa Tengah. Dan seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kasus mutilasi di Banyuwangi. Kemudian diikuti dengan terakhir adalah kasus pembunuhan yang terjadi kepada seorang ayah dan anaknya, yang dimana sejauh ini sudah diketahui bahwa pelaku adalah istri dari korban. Saya akan ajak Anda untuk berbincang pada pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, yaitu adalah Ibu Lilis Komaria. Beliau adalah seorang psikolog dari Biro Psikologi Mata Hati. Selamat pagi, Bu Lilis. Sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Melihat fenomena saat ini, tampaknya banyak yang melihat bahwa kekerasan menjadi solusi dari suatu permasalahan. Sebelum kita membahas hal itu, sebetulnya Ibu Lilis sendiri melihat apa yang terjadi sebetulnya di fenomena masyarakat saat ini? Iya. Di fenomena masyarakat terutama mungkin tadi terkait dengan kasus pembunuhan ya. Iya, Nah ini setiap orang itu pada dasarnya punya naluri, punya insting ya. Dan naluri itu adanya agresi, namanya agresi dan seksualitas. Dan ini sebenarnya untuk mempertahankan hidup. Namun ketika agresi itu dipacu oleh faktor eksternal, faktor internal ya, eksternal tekanan-tekanan, internal juga frustasi, dorongan ingin, ambisi dan sebagainya, yang terjadi interaksi antar faktor internal, eksternal, ketidakstabilan emosi, akhirnya yang terjadi agresinya berujung pada pembunuhan gitu ya, pembunuhan yang mungkin sadis ya. Dan emang dilihat kalau motif pembunuhan itu ada beberapa, ada dari misalnya kekesalan, kemudian dia harga diri gitu ya, harga dirinya diinjek-injek, dia juga akhirnya bisa membunuh, kekesalan, kemarahan, itu juga bisa untuk terjadinya serangkaian pembunuhan. Oke, baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Lilis ya, pemirsa, bahwa kita ini sebagai manusia memiliki naluri atau insting untuk mempertahankan diri, mempertahankan hidup kita. Tapi ketika akhirnya insting tersebut ditengarai atau ditambah dengan faktor-faktor lain, bisa akhirnya membuat kita melakukan faktor kekerasan. Eksternal. Faktor eksternal. Bandura kan orang itu banyak belajar faktor dari lingkungan. Betul. Eksternal ini tekanan-tekanan kehidupan dari lingkungan sosial, kemudian di mana juga terpaparnya informasi terkait dengan pembunuhan itu juga bisa membuat orang jadi belajar untuk ke arah sana. Secara internalnya, menurut Dolar ya, internalnya itu ada frustasi, di mana dia harapan dengan kenyataan tidak sesuai, akhirnya yang terjadi dia frustasi. Dan tadi dipacu oleh stabilitas emosi yang kurang, sehingga yang terjadi muncullah agresi yang merugikan. Pada dasarnya sih agresi juga definisinya yang menyakiti orang lain, muncullah ke arah sana. Oke, baik. Kalau kita lihat beberapa informasi mungkin di media online begitu ya, ini juga sempat kan banyak kasus pembunuhan yang juga karena terinspirasi dari film atau buku ya. Ini artinya memang pemaparan informasi saat ini juga menjadi pengaruh hingga akhirnya orang
mungkin melakukan aksi sadis seperti itu. Betul, karena sekarang untuk informasi itu sangat mudah didapat ya. Jadi kayak misalnya ada tsunami, kalau dulu kita menunggu media-media, nah sekarang secara personal aja orang bisa share di YouTube, di sosmed gitu, sehingga nanti ada beberapa mungkin kayak misalnya informasi-informasi yang ditangkap oleh seseorang dan itu dijadikan ketika dia dalam kondisi frustasi, dia sudah ada informasi yang masuk ke otaknya. Apa yang harus dilakukan ketika dia ada frustasi? Ya, sarannya adalah dengan yang ada di otaknya, membunuh gitu. Oke, baik. Tapi sebetulnya mungkin banyak masyarakat yang juga bingung. Kenapa ya akhirnya bisa kita sebagai manusia membunuh seseorang? Padahal kita tahu bahwa kita ini memiliki akal, kemudian juga memiliki hati yang mungkin perasaan yang jauh lebih baik begitu dibandingkan dengan yang lainnya. Mengapa manusia kok bisa, mau membunuh manusia gitu yang lain begitu? Apalagi ini membunuhnya orang yang terdekat, keluarganya. Kok bisa ya pertanyaannya? Itu pertanyaan besar begitu. Bisa saja terjadi kalau dia terjadi di dirinya itu ketidakstabilan emosi, gangguan emosi, atau bisa jadi gangguan jiwa. Karena ketika jadi banyak penyebabnya bisa gitu. Tapi tidak dalam artian pembunuhan itu tidak semua atas dasar gangguan jiwa. Ada juga yang bukan gangguan jiwa tapi dia gangguan emosional, karena setiap gangguan emosional itu tidak termasuk gangguan jiwa gitu ya. Tadi yang frustasi gitu ya, kemudian tadi dipacu oleh hutang yang banyak, terus dia tergiur dengan harta yang banyak gitu, akhirnya jalan pintas gitu, jalan pintas dengan cara ya dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi gitu. Yang dia lakukan gimana cara memperoleh tadi misalnya harta, atau gimana cara balas dendam. Saya itu sakit banget gitu ya, gimana caranya biar dia sakit ya, dengan cara ya saya bunuh gitu. Balas dendam. Nah, begitu. Itu ya mungkin saat ini banyak fenomena terjadi di masyarakat. Kemudian juga kalau kita lihat dari misalkan kasus mutilasi ASN ketika itu, di mana dilatar belakangi oleh percintaan terlebih dahulu, kemudian akhirnya berujung dengan harta. Kita tahu bahwa banyak kasus-kasus kekerasan yang juga diawali dengan hubungan mungkin percintaan begitu, Bu Lilis. Iya, nah itu dia di awalnya mungkin ada konflik, terjadilah konflik sosial emosional di antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Misalnya ada masalah tidak terselesaikan dengan cara baik, tidak bisa dikomunikasikan. Bisa jadi mungkin yang terjadi fenomena sekarang yang terjadi di Sukabumi itu di awal sudah ada komunikasi tapi tidak menemukan titik temu gitu. Dalam artian si yang membunuh itu sangat tadi misalnya balas dendam, atau sangat kesal sekali, atau sangat marah sekali gitu, kecewa sekali, dan di pikirannya yang terjadi ini nggak bisa diapa-apain selain saya bunuh dia. Oke, baik, kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Ayus Jabar, kami akan segera kembali untuk Anda.